Nah, kita di jam-jam tertentunya ya. Nanti kalau misalkan kakaknya mau jalan di jam 15.30 Kak. Sekarang jam berapa? Ini di jam 3. Oh, 30 menit lagi. Iya boleh deh. Boleh. Kita mau siap-siap masuk ke museum itu karena harus pakai tour guide. Jadinya tuh di situ tuh per jam ya, ada antriannya biar ada barengannya. Kebetulan kita dapat jam 15.30. Sekarang udah jam? Sekarang hampir 15.30 sih, atau tuh udah mulai pada masuk. Udah, yuk. Berapa tadi masuknya? Berapa ya lupa? 38 ya, per orang 38.000. Dan itu bisa dipotong lewat voucher tadi ya. Jadinya tuh 50.000, mau dipakai buat makan boleh, mau dipakai buat belanja boleh, mau dipakai buat masuk ke museum sama di mana? Di taman juga boleh. Pokok intinya Masuknya tiket gratis. masuknya itu gratis lah. Kita cuman bayar vouchernya tuh full lagi. Kita dapat kayak kartu gitu. Nah, selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Anjas. Nanti akan menemani rekan-rekan semua ke museum ke dalam. Nanti durasinya kurang lebih 30 sampai 45 menit gitu. Nah, selama di dalam kita akan belajar apa sih atsiri itu. Nah, ini rumah atsiri bekas apa sih? Nah, kita di dalam ada penjelasannya gitu. Nah, selama di dalam saya minta kerjasamanya untuk tetap memakai maskernya ya, karena kan di dalam kan semi indoor juga, sirkulasi udaranya kurang bagus dan tidak boleh memegang artefak yang ada. Untuk mengabadikan foto, video diperbolehkan, tidak apa-apa. Mari yang pertama sebelah sini silakan. Itu sih kalau melihat teman dan Silakan masuk semuanya nggak apa-apa. Sebelah kiri dan sebelah kanan nggak apa-apa. Sebelah kiri digantung gitu ya. ya. Padahal ini gimana? Apa ini? Nah, kenapa dia digantung? Nah, ini namanya adalah kokedama. Nah, kokedama ini dia teknik penanaman asalnya dari Jepang. Selain di tanah, selain di pot, nah itu juga bisa digantungin di depan rumah seperti ini. Nah, di sini adalah tanaman atsiri semua. Ada yang tahu nggak sih atsiri itu apa? Ada yang bisa menjawab? Datang ke rumah atsiri Indonesia sudah mengerti atsiri itu apa? Belum ya? Nah, jadi atsiri itu adalah sebuah kata sifat yang dimana bisa menguap di suhu ruang dan memiliki aroma yang khas. Nah, itu adalah atsiri. Nah, contoh tanaman atsiri di sini semuanya. Misalnya daun jeruk di sini. Nah, kalau daun jeruk daunnya diremas ada aromanya keluar. Nah, itu adalah tanaman atsiri. Jadi tanaman apapun selain bau daun, nah itu adalah digolongkan tanaman atsiri seperti itu. Nah, di sini ada dua kokedama sebutannya. Nah, kalau yang dari lumut sebutannya kokedama. Kalau yang dari serabut kelapa sebutannya kokodama karena dari kokonat kelapa gitu. Nah, kenapa kok bisa bulat-bulat seperti ini? Nah, karena di dalamnya ada tanah liat dicampur pupuk kompos. Dibuat bulat lalu dilapisi oleh kain kasa biar tidak ambiar tanahnya. Lalu ditali kain kasa tersebut, lalu ditempelin oleh lumut atau dari serabut kelapa. Lalu ditali lagi sampai kencang pakai senar mancing, senar layangan biar tidak lepas juga lumutnya. Nah, itu juga bisa langsung bisa digantungi di depan rumah gitu. Nah, di sini untuk penyiramannya dia bukan disemprot, tapi dia dicelupin di air gitu 2 sampai 3 menit. Nah, kalau disemprotkan dia cuma lapisan luarnya aja yang basah, nggak nyerap sampai dalam akarnya gitu. Nah, di sini ada tumbuhan atsiri yang merah itu miana, yang biasanya di depan rumah ibu-ibu biasanya menanam banyak sekali. Nah, di depan di sini ada rosemary, lalu ada kemuning, bunganya kayak melati kalau mekar. Nah, di sini ada serai juga di situ. Nah, ada yang tahu nggak sih ini tumbuhan apa? Daun bawang. Ada yang bisa menjawab selain daun bawang? Kayak apa ya? Kayak kucai. Kucai. Yakin ibu kucai? Kurang yakin. Nah, itu adalah akar wangi. Nah, sekilas itu seperti kayak serai, kayak kucai, kayak daun bawang. Tapi itu adalah akar wangi. Yang diambil itu dari akarnya yang paling banyak minyaknya gitu. Vetiver ya mbak? Gimana? Vetiver. Nah, kalau vetiver itu adalah betul, akar wangi atau vetiver. Oh gitu. Nah, kalau teman-teman tadi pas di parkiran melihat bunga ungu,
kayak lavender. Nah itu kita nyebutnya adalah lavenderan, lavender KW, bukan yang asli. Nah kalau yang asli dia daunnya seperti ini. Ini kalau dipegang gini ada aromanya wangi. Silakan kalau mau coba menghirup aroma lavender, gitu. Dihirup aja tangannya, tercium. Mau coba? Nah kalau yang lavender yang di depan dia segi daunnya tuh berbeda dengan yang ini. Nah ini adalah lavender yang asli seperti ini, gitu. Masih kelihatan. Semprotkan aroma masing-masing di bawahnya sebelah sini. Nah di sini ada jeruk purut, lalu ada lavender, akar wangi, serai gapur. Nah itu ada di sini. Nah yang di dalamnya di sini ini bukan kaca, tapi dia adalah water beads atau mainan anak campur di air yang ngembang sendiri. Nah dia seperti itu. Jadi kalau sebelum pandemi kita semprotkan nih aroma jeruk purut, jadi kita bisa menghirup aroma jeruk purut seperti ini ya aromanya. Nah kalau ini nggak ada, karena mau antisipasi tamanya buka masker juga. Nah, ada penjelasannya juga nih, akar wangi itu asalnya dari mana, manfaatnya apa. Nah, mari kita ke dalam. Nah, ini yang memakai batu api vulkanik. Emang beda? Juga. Nah, yang kalau yang merah ini yang dari Indonesia. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini ada batu bata roster namanya. Dia bilangan dari Bulgaria juga. Nah, kalau yang di depan kita nih, nah di sini ini ada pohon atsirinya. Jadi untuk mendapatkan minyak dari tanaman atsiri itu ada berbagai macam tempatnya di tumbuhan tersebut. Ada yang dari akar-akaran, ini ada akar wangi atau essential oil namanya vetiver oil. Lalu di batangnya, nah ini salah satu contohnya ada pohon kayu manis yang dipakai atau cinnamon. Nah kalau yang di daunnya, ada yang tahu ini daun apa? Nggak ngerti ya? Nah ini ada pohon kayu putih. Nah ya ini adalah pohon kayu putih. Nah kalau kayu putih itu essential oil namanya kajuput oil, bukan eucalyptus. Nah kalau eucalyptus itu pohonnya berbeda dari ini nih, gitu. Nah kalau yang bunga, nah itu adalah bunga lavender yang asli seperti itu bunganya. Dia lebih kecil daripada yang di depan tadi besar-besar. Dan warnanya dia ungu agak abu-abuan, tidak ngejreng yang di depan tadi. Nah kalau yang paling atas, nah itu adalah buah sitrus, ya lemon, ada jeruk purut, nah itu yang dipakai kulitnya. Nanti hasil jadinya dia seperti perisa makanan dan minuman seperti itu. Nah sebelah sini, kalau yang di sebelah sini ada berbagai macam essential oil. Gaharu, ya betul gaharu. Nah, kenapa kok dibilang mahal? Karena prosesnya untuk mendapatkan getah di dalam pohon di sini sangat susah sekali. Makanya dia dibilang minyak paling mahal sedunia. Nah, pernah dilelang 1 kg minyak gaharu itu terjual sampai 1,5 miliar. Nah, ada lagi nih jenis minyak atsiri apakah yang dapat membantu fungsi otak? Ada yang tahu? Tahu nggak ada? Saya beri clue nih, bisa untuk makanan, bisa untuk minuman. Vanilla, bukan? Ada yang lain? Lemongrass, bukan? Biasanya untuk stik daging. Iya, betul. Rosemary. Nah, kenapa kok bisa mendapatkan fungsi otak? Nah, ternyata aroma dari rosemary tumbuhannya itu bisa untuk menambah daya ingat yang sering lupa tuh, biar fokus belajarnya, biar mengurangi stres. Nah, itu rosemary juga bisa nih aromanya. Gitu. Nah, nih minyak atsiri apakah yang terlangka di dunia? Ada yang tahu? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Nah, ini jawabannya ada banyak yang paling langka. Ya, ada gardenia, lalu ada blue lotus. Nah, kalau blue lotus ini dia favoritnya parfum Cleopatra. Seperti ini. Itu dia satu family dengan teratai.
Kalau paling banyak di Indonesia belum ada nih Blue Lotus, paling banyak di Sungai Nil seperti itu. Nah, ada lagi nih. Nah, berapakah jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg minyak mawar? Ada yang bisa menjawab berapa kilogram bahan baku? Masih ingat tidak? 4.000 kilo. 4.000 kilo, yakin kakaknya mau lebih tinggi lagi? Ada yang berani? Oke. 4 ton. Ya, jadi untuk 1 kilogram minyak mawar itu bahan bakunya ada 4.000 kilogram atau 4 ton. Nah, kenapa kok mawar banyak banget bahan bakunya? Nah, karena mawar ini dia kandungan minyaknya sedikit. Jadi dia untuk bahan bakunya banyak sekalian, biar banyak 1 liter gitu. Nah, biasanya yang dipanen tuh bunganya kayak agak mekar sedikit, bukan mekar yang sempurna. Nah, kalau yang mekar sempurna, dia aromanya sudah menguap tuh, kandungan minyaknya sudah turun sedikit. Makanya dia yang dipanen antara jam sebelum matahari bersinar lah, seperti itu. Nah, silakan kalau mau dibuka jawabannya boleh diputar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa diputar, kepo yang mana? Anak dijaga. Ya, tarik Lihat harganya tuh goblok. Nah, mari kita sebelah sini. Nah, kalau yang sebelah Nek setak rong tahun nggak apa-apa loh. birunya masih asli juga di sini. Nah, kalau yang di sebelah kanan, nah di sini ada peradaban yang memakai kandungan minyak atsirinya. Salah satunya di peradaban Mesopotamia atau di negara Irak. Jadi tumbuhan atsiri itu sudah dipakai pada zaman dahulu untuk penyembuhan luka. Jadi tumbuhan atsirinya ditumbuk sampai mengeluarkan minyak, lalu dibersihinlah luka tersebut pakai tumbuhan atsiri tersebut. Nanti kalau sudah bersih akan diperban oleh kain tilen seperti ini. Nah, dulu untuk mendapatkan minyaknya itu tidak memakai mesin, tapi dia pakainya seperti ini. Ini namanya adalah terakota. Jadi tumbuhannya dimasukin ke dalam, lalu ada uapnya. Jadi dia menetes, uapnya sebelah sini, lalu ditampung. Nah, itu yang diambil minyaknya seperti itu, cara tradisionalnya. Nah, kita ke sebelah sini, ke Mesir. Ya, ke Mesir sebelah sini. Nah, kalau yang di Mesir ini paling populer itu adalah pembalseman mumifikasi. Jadi muminya sebelum dibalsemin ternyata organ dalamnya dikeluarin terlebih dahulu semuanya. Dari isi perut, isi otak, kepala itu dikeluarin. Ada yang tahu nggak sih untuk mengeluarkan isi otak keluarnya dari mana selain dipecah tempurungnya? Keluarnya dari mana? Selain dipecah tempurungnya? Gimana? Dari apa? Ada yang tahu? Iya, dari hidung. Jadi itu dia ditusuk-tusuk tuh. Aku tahu. Ditusuk sampai otaknya mencair. Nah, kalau organ dalamnya sudah dikeluarin, lalu dimasukkan ke dalam kanopik jar seperti ini. Iya, kanopik jar. Nah, ini kalau yang asli dia besar-besar. Nanti dimasukin lagi tanaman atsirinya, dia tidak busuk istilahnya seperti itu. Nah, itu baru bisa muminya dibalsemin dan diperban. Nah, selain untuk pembalseman, nah dipakai untuk parfum. Iya, selain dibalsemin ini ternyata di Mesir juga pakai untuk parfumnya. Nah, ini ada aromanya, mau coba? Dipakai aja maskernya. Tercium juga. Tercium? Mau coba, Adek? Adek mau coba? Nah, ini itu ada kandungannya lili, bunga lili, ada mur sama kayu manis. Mau coba, Kak? Gitu. Nah, jadi dulu di Mesir dia pakainya memakai sinar matahari secara tradisional. Gitu. Nah, kalau yang di India, yang di Cina, Dibangunin nah, kalau kayu. di Cina ini untuk pengobatan tradisional atau sensei seperti ini.
Iya. Ada 2000 lebih jenis tumbuhan asli yang dipakai. Salah satunya di sini nih. Ini ada tumbuhan asli juga. Ada cokomin, ada palmarosa. Nah, kalau yang di India ini biasanya digunakan untuk Ayurveda atau bersemedi meditasi untuk pijat untuk minyaknya, yaitu di India ini gitu. Jadi untuk essential oilnya ditaruh di wadah atau cawang. Nanti di depan itu sebelah kanan. Nah, kalau sudah dimasukin minyaknya di situ, nanti ditaruh yang sedang Ayurveda di depannya. Nanti udaranya bisa menguap. Gitu. Nah, ini ada di peradaban Romawi. Ada ulat nih, ada tamu. Iya, ada tamu nih. Berkunjung di Hippokrates. Nah, kalau di Romawi ini ada minyak nih. Mau coba aromanya Kak Ibu? Mungkin pernah menghirup di suatu tempat seperti apa ya? Kayak apa ya? Bisa menebaknya? Mau coba aromanya? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Ada yang tahu? Kayak apa? Aku lupa. Bukan. Bukan. Kayak bau yang Kayak Wipol, pembersih lantai. Nah, ini gimana? Dari apa? Nah, ini tuh dari getah pinus. Namanya adalah terpentin oil. Gitu. Nah, kalau di Romawi minyak ini dipakai untuk mandi para gladiator. Jadi gladiatornya habis perang sakit tuh tubuhnya. Jadi dia mandi bak bareng-bareng sama temennya, lalu dimasukin minyak ini. Karena antibakterial dan penyembuhan luka. Makanya di rumah kita untuk antibakteri. Kenapa di sana ada ulat ya? Nah, kita ke bawah sebelah sini, silakan. Ini ada berbagai macam prosesnya, pembuatannya minyaknya. Nah, ini ada cara destilasi, proses, ekstraksi, lalu eksplorasi, sama infusi. Nah, apa sih destilasi? Nah, destilasi itu cara penyulingan menggunakan teknik kukus, rebus, dan uap untuk mendapatkan minyaknya. Kalau di rumah atsiri Indonesia kita menggunakan teknik yang destilasi ini, gitu. Nah, kalau yang full press, nah dia menggunakan buah-buahan citrus kayak lemon, jeruk seperti itu. Nah, yang dipakai itu kulitnya. Nanti kulitnya di press, nanti ada saripatinya yang keluar. Nah, itu menjadi perisa makanan, perisa minuman. Nah, kalau yang ekstraksi ini dia menggunakan bahan baku bunga. Nah, di sini ada contohnya yaitu bunga mawar. Jadi bunga mawarnya dia dipanen bertonton, lalu dimasukkan ke dalam tangki istilahnya. Lalu disuling, nanti ditambahin lagi zat cairan kimia lagi. Nanti hasil jadinya dia seperti kayak ekstrak gitu. Nah, ini ada cara modern. Nah, yang di bawah di sini ini ada cara eflorasi. Nah, eflorasi ini dia menangkap aroma bunga di sekitarnya dengan media mentega putih. Ya, kenapa pakai mentega putih? Karena tidak ada rasa sama aromanya. Jadi dia menangkap pure aroma bunga di sekitarnya, diserap mentega tersebut. Nanti kalau sudah 3 bulan, masa waktunya itu 3 bulan, nanti dikerok menteganya, dicampur oleh alkohol atau etanol. Nanti hasil jadinya seperti kayak pomade rambut atau parfum padat yang tadi gitu. Nah, kalau yang infusi ini seperti infused water. Jadi tumbuhan atsirinya dia direndam oleh carrier oil lainnya. Nanti hasil jadinya dia mengendap seperti ini yang dipakai. Yang putih-putih ini. Iya. Gitu. Biasanya untuk pijat biasanya. Pijat. Nah, di sini ada berbagai macam penyulingannya untuk mendapatkan minyaknya. Nah, minyak yang pure aslinya itu harus ada proses lanjutannya lagi di laboratorium. Harus ada pemurnian lagi, lalu ada isolasi lagi, modifikasi lagi biar aman digunakan di tubuh kita. Nanti hasil jadinya juga seperti parfum, sabun, perisa makanan, minuman untuk dalam bidang farmasi. Jadi tumbuhan atsiri itu ada banyak penggunaannya ketiga ini. Gitu. Nah, kalau yang botol-botol di sebelah sini, nah ini peninggalan di perusahaan sebelumnya di tahun 1980
dari Jepang, jadi dibuat seperti gambar gitu. Memainkan imajinasi kita nih untuk memainkan ini. Nah, ini ada daun, ranting, biji, akar, batang. Bagusnya Nah, lukisannya kalau dari kita lanjut lagi sedangkan berupa komposisi geometri dan dibuka aja nilainya, awas langkahnya nanti jatuh belok sebelah kanan. Awas langkahnya nanti tersandung. Ya, awas langkahnya, lalu ada kaca sebelah kanan. Awas langkahnya nanti tersandung. kayak 3D gitu. Ini ada. Gelap. Keren sih. Siap. Kirain banyak, ternyata banyak kacanya loh. Nah, dari sini kayak banyak. Ini ada replika Karma Wibangga yang terdapat di Candi Borobudur. Nah, ternyata tumbuhan atsiri sudah dipakai pada zaman dahulu juga. Nah, di sini ini ada namanya Wlitombo, dia penumbuh tanaman atsirinya. Lalu dipakai untuk pemijatan yang sedang sakit di sini. Itu tuh yang pegang. Iya, ini ada pegang kepala, pundak, perut, dan di kaki. Nah, yang pemijatnya ini namanya adalah padadah. Seperti itu. Itu apa yang kecil? Nah, di situ? iya, kan di sini kan dia pemijatan. Nah, kalau yang sebelah sini digunakan untuk pewangian yang sedang menikah maupun ritual yang sedang meninggal seperti ini. Jadi dulunya tanaman atsiri sudah dipakai pada zaman dahulu juga nih. Daun banget. Ya. Itu apa nih? Nah, kalau yang di lantai 2, nah, Tuh wiring. Ternyata industri ini atsiri di Indonesia. dalamnya lebar banget. Nah, ada yang tahu ini kapal apa? Ini bukan kapal Malik Kundak ya. Nah, ini adalah kapal VOC. Jadi tidak heran ada bangsa VOC, ada Portugis, Spanyol datang ke Indonesia untuk menjajah Ceritanya ada di sini. monopoli tumbuhan rempah-rempah. Dan ternyata tumbuhan atsiri di Indonesia itu terbesar di dunia. Makanya negara kita tidak heran dimonopoli juga dulunya. Nah, kok ini ada jaring-jaring. Nah, di sini ini ada peta Indonesia dan persebaran tumbuhan atsiri di berbagai daerah. Jogja apa ini kayu putih? Nah, kita gimana? Bandungan? Di mana? Bandungan Di ada. Jawa Nih. Tengah. Nggak ada. Kalau di Jawa Tengah itu paling banyak ada tumbuhan pala, ada dilan, cengkeh, kayu karet, ini mana? Nah, yang dicetak miring sebelah kanannya, nah itu nama essential oilnya. Jadi essential oil dari akar wangi itu adalah vetiver oil. Apa yang putih-putih di atas itu? Yang mana? Yang ini. Ini tulisannya peta persebaran. Nah, kalau yang di lantai atas, nah ini ada sejarah rumah atsirinya. Lihat sejarah. Ya. Nah, jadi untuk bangunannya rumah atsiri ini masih asli di tahun 1963. Yang dimana itu ada kerjasama politik dan ekonomi antara Indonesia dengan Bulgaria. Dan produksinya itu pabrik ini dulunya adalah serai wangi atau citronella. Nah, di tahun 70-an Baru sering nyamuk itu. PT-nya Bulgaria dia mengalami masa trial 1 tahun karena tidak menguntungkan negara, jadi pabriknya ini dijual, dilelang. Nah, di tahun 86, nah ini dibeli oleh PT swasta. Namanya adalah PT Intan Purnama Sejati. Nah, di sini ada foto yang tertinggal juga. Jadi dulunya di tahun 86 dia pabriknya seperti ini. Nah, ini yang boiler tadi yang ada batu batanya. Iya, aku lihat yang tadi ada batu-batu. Ya, nah di sini bangunannya masih asli juga.
Itu nggak mirip ke ini. Ini di lobby. Pas cek suhu, pakai hand sanitizer, Kok nggak ada scan peduli miripnya? lindungi, nah di lobby. Nah di sini ada, ini di toko macam aromatic shop. Di sini ada lapangannya di tengah. Mana romantic shopnya? Nah di sini ini adalah museumnya, yang ada bola aroma tadi, yang ada kaca-kacanya. Itu tempatnya sebelah sini. Nah ini adalah laboratorium dulunya, yang sekarang masih digunakan juga untuk rumah atsiri. Nah ini boilernya dulu. Nah di tahun 2010 PT Intan dia bangkrut. Jadi besi-besi seperti ini dia mesin-mesin dijualin semuanya karena dia punya utang negara pada waktu itu. Jadi dia yang tembaga, besi-besi dijualin semuanya. Cuman tersisa yang botol tadi sama mesin yang di belakang di situ. Itu mesin. Aku lihat mesinnya. Ya itu mesinnya. Masih tinggal 2. Yang di bawah tadi sama yang di sini. Tapi rangka bangunan itu masih sama. Iya, masih. Ini buat masukin bunga kan, terus disuling di bawah ini. Masih ada kembangnya ya? Kayak ini kelapa belum? Yang di tahun 2015 dibelilah oleh rumah atsiri. Nggak tak segala tadi. Muatnya. Nah kalau yang sebelah sini ini ada blueprint yang dimana desain bangunannya itu orang Bulgaria yang desain. Jadi struktur bangunannya, pabriknya semuanya ini yang desain adalah orang Bulgaria. Sampai rosternya pun logo dari rumah atsiri dia yang desain. Oh. Jadi logo rumah atsiri itu kita ambilnya dari rosternya ini. Gitu. Kita ke atas sebelah sini. Nah kalau yang di atas ini ada foto yang kami abadikan di tahun 2015 yang kami temukan. Pabriknya dulu seperti ini, yang belum direnovasi. Masih kosong, mesin-mesinnya tuh sudah tidak ada, hampir rubuh juga seperti ini. Nah di sini adalah bangunan museumnya nih. Di sini ada kokedamanya tadi di depan. Seperti ini. Nanti kita lewat di sini juga yang masih asli besinya juga. Gitu. Pantesan bangunannya nggak sama-sama sekarang. Nah ini di tahun 2016-17 kami renovasi. Apa? Yang cuman menambahin kayak kayu, baja, kaca itu aja. Jadi struktur bangunannya Ini masih kok asli. kapalnya beda sama yang mana? Oh itu sudah direnovasi. Oh yang ini beda. Dipercantik lagi. Ternyata kandungan minyak asli ya. Ini mutang-mutangnya Pak. Iya, itu satu gedung aja. Cuman dibikin, iya, dibikin cekat. Bagus sebetulnya. Nah mungkin yang tidak fokus, nah biar fokus pakai aroma apa sih? Essential oilnya. Nah ini ada rosemary, ada citrus, ada lemon, sweet basil seperti ini. Penuh rosemary. Nah di sini ada yang untuk stres atau lelah, depresi, sibuk. Nah biar nggak sibuk pakai apa sih aromanya? Dan bersemangat ya kayak itu. Gembira. Sweet orange. Nanti aromanya bisa dilihat di aromatic shop, ada testernya juga. Kalau mau coba Dan sleepy. Nah kalau yang di sebelah sini ini untuk topical use di tubuh kita yang Apa kita sini? sakit badannya. Nah contohnya ini mungkin yang di daerah kepala, kalau di atas. Ya sakit kepala atau susah tidur, nah itu pilih satu dari essential oil itu. Gitu. Atau yang perempuan kerap menstruasi itu ada juga bisa. Ya aku yang itu. Telinga butek itu sampai. Nanti Ini telinga sih. paling ada lah. Di foto bisa. Ini kan udah kerekam ya, udah otomatis kebaca semua. Tanggung jawabnya tumbuhan apa kira-kira? Aku yang goyang asma. Kayak apa ya? Semuanya. Iya. Nah ini adalah tumbuhan palma
dia pilihan kedua dari minyak mawar. Karena dia aromanya hampir sama dengan mawar. Iya. Gitu. Nah, ini kalau yang masih hidup, bijinya ini kalau diremes-remes gini ada aromanya. Tapi ini udah kering. Iya, ini sudah tidak ada minyaknya karena kering juga. Mati itu kemana? Di taman aromasi. Bogor kereta. Iya. Ini gede banget. Nah, ini dari mendingan aku bisa lihat. Nah, kalau yang di sebelah sini untuk essential oilnya juga bisa dikonsumsi, dicampurkan dengan makanan, dengan minuman, di salad, itu juga bisa. Gitu. Tapi ada yang harus dihindari, yang tidak boleh dimakan, ada 5 itu. Ada cedarwood, ada eukaliptus, itu tidak boleh dikonsumsi. Mungkin pernah mendengar ini minyak kayu putih meredakan COVID kalau diminum. Iya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Karena COVID-nya ada di paru-paru bukan di lambung. Nah, untuk masuk ke ini tidak bisa. Ini susah tidur. Nah, sebelum keluar silakan pakai hand sanitizer. Itu dijelaskan. Itu apa? Ya, untuk menambah fokus belajar tuh di situ ada. Menambah kelangsungan lah. Susah tidur nih. Itu buat hamil. Bagus nih, nanti kita kasihin ke Surab. Ayo sudah pakai hand sanitizer ya? Tadi. Silakan. Nah, kalau itu penginapan glamping, di sini terlihat juga di belakangnya terlihat penginapan glampingnya. Aku lihat kayak ada rumah-rumah gitu ya. Oh, di sini ya? Iya, penginapan glampingnya. Berapa, Pak? Kalau di glamping itu 2 hari 1 malam kurang lebih 3 jutaan. 2 packs. Itu udah full semua makan ya? Iya. 3 kali ya? Iya, 3 kali. Nanti ada programnya juga ITD ini. Ya, itu mau buat apa? Sama Kenapa nggak ada mangganya?